Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan. Kemarin kita udah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Sekarang Ibu akan melanjutkan jaringan yang lainnya, yaitu ada jaringan penguat, jaringan saraf, dan jaringan lemak. Nah, sekarang jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri dari jaringan ikat, jaringan darah, jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan limpa. Nah, jaringan ikat tersusun dari sel-sel dan matriks. Matriks terdiri dari cairan ekstraseluler dan serabut substansi dasar. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan menjadi organ dan dari berbagai organ menjadi sistem organ. Kemudian melindungi jaringan dan organ tubuh. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, sekarang jaringan ikat longgar. Ciri-ciri jaringan ikat longgar, yang pertama, matriks mengandung serat kolagen. Kemudian yang kedua, terdapat di sebagian besar tubuh, khususnya di sekitar organ-organ pembungkus, pembuluh darah, dan saraf. Contohnya, ada fibroblas, ada sel plasma, ada makrofag, dan berbagai sel darah putih. Fungsi dari jaringan ikat, yang pertama, mengikat kulit pada jaringan di bawahnya. Yang kedua, membantu melekatkan organ pada otot dinding tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar, limpa, sumsum tulang, dan hati. Berikutnya jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini terbuat dari serabut kolagen warna putih. Kemudian sifatnya fleksibel dan tidak elastis. Berikutnya terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot atau fascia, ligamen, dan tendon. Fungsi dari jaringan ikat padat: 1. Menghubungkan berbagai organ tubuh. 2. Menyokong tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh. Berikutnya jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan atau kartilago ini tersusun atas sel-sel tulang rawan, terlindungi dari fibrosa tipis dan tersimpan pada rongga matriks. Matriks tulang rawan terdiri dari kondrin, karenanya sel tulang rawan disebut kondrosit. Jaringan tulang rawan anak berasal dari jaringan mesenkim, sedangkan jaringan tulang rawan orang dewasa berasal dari perikondrium. Pada masa embrio, rangka hewan mamalia terdiri atas kartilago atau tulang rawan. Sebagian akan mengalami osifikasi atau mengeras menjadi tulang keras pada saat dewasa, misalnya daun telinga, hidung, tulang dada, dan antar ruas tulang belakang. Berikutnya jaringan tulang keras. Jaringan tulang yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Matriks mengandung sedikit kolagen dan garam mineral, karenanya susunan tulang menjadi keras dan kaku. Fungsi dari jaringan tulang keras: menyokong tubuh, melindungi alat-alat tubuh yang lunak, dan tempat melekatnya otot rangka. Ini adalah struktur dari jaringan tulang keras. Endapan garam mineral akan menyusun bagian pusat tulang sehingga membentuk pita melingkar yang disebut lamela. Pada batas lamela terdapat lakuna yang di dalamnya terdapat osteosit atau sel tulang. Setiap tulang dibungkus oleh periostem atau jaringan pengikat fibrosa. Bentuk melingkar dari lamela dan lakuna membuat sebuah sistem Haffers dan saluran Haffers atau kanal. Saluran Haffers ini berisi pembuluh darah yang berfungsi menyediakan makanan untuk sel tulang. Yang kedua, pembuluh limpa sebagai sistem kekebalan tubuh.
Yang ketiga, sistem saraf sebagai penghantar impuls. Berikutnya, jaringan darah. Jaringan darah ini berupa cairan dengan komponen utamanya sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen. Sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Kemudian plasma darah. Komponen terbesarnya adalah air yang berperan untuk mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa hasil metabolisme, antibodi, dan lain-lain. Berikutnya, jaringan limpa. Ciri-ciri dari jaringan limpa. Jaringan ini berisi cairan yang mengalir dalam saluran pembuluh limpa. Asal jaringan limpa adalah bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen terbesarnya adalah air. Dalam air ini terlarut zat seperti glukosa, garam-garam, dan asam lemak. Fungsi dari jaringan limpa yang pertama mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang kedua menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Berikutnya adalah jaringan lemak. Ciri-ciri dari jaringan lemak, jaringannya berbentuk longgar yang tersusun dari sel-sel lemak yang berbentuk bulat atau poligonal. Di dalamnya terdapat rongga penyimpanan lemak. Fungsi dari jaringan lemak untuk menyimpan lemak, menyimpan cadangan makanan, kemudian bantalan lemak, proteksi, isolasi, dan melindungi hilangnya panas secara berlebihan. Berikutnya, jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Neuron mempunyai struktur yang bercabang-cabang, dan cabang inilah yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya sehingga terbentuk jaringan saraf. Komponen utama dalam sel saraf atau neuron itu adalah badan sel, neurit atau akson, dan dendrit. Nah, ini adalah struktur dari sel saraf atau neuron. Bagian-bagian dari sel saraf atau neuron itu ada dendrit, badan sel, sinapsis, neurit atau akson, nodus Ranvier, nukleus, lubung mielin, dan sel Schwann. Sel saraf atau neuron ini terdiri dari 3 macam, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian sel saraf motorik itu untuk menggerakkan, ya. Dan sel saraf konektor itu sebagai penghubung antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Demikianlah jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.